Perkenalkan, nama saya Irene Valentin Grace Montolalu dengan NIM 200101010023 dari Universitas Cyber Asia, Prodi Sistem Informasi, akan presentasi guna untuk memenuhi UAS mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem. Soal: salah satu perusahaan akan mengimplementasikan sistem manajemen investasi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai bagian dari proses pengujian dan implementasi, pertimbangkan berbagai aspek kualitas sistem dan strategi maintenance. 1. Bagaimana Anda akan menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian? Dalam menilai kehandalan dan performa sistem manajemen inventaris selama fase pengujian, pendekatan yang holistik dan menyeluruh menjadi kunci untuk memastikan sistem beroperasi secara efisien. Pertama-tama, evaluasi kehandalan dan performa perlu dimulai dengan menetapkan metrik kinerja yang jelas. Ini mencakup aspek-aspek seperti waktu proses sistem, kecepatan pemrosesan transaksi, dan kapasitas sistem untuk menangani beban kerja yang berbeda. Selanjutnya, pengujian beban atau load testing perlu dilakukan untuk mengukur kinerja sistem di bawah tekanan maksimal atau beban yang diantisipasi. Hal ini akan memberikan pemahaman tentang sejauh mana sistem mampu mempertahankan kinerja yang baik bahkan dalam situasi beban tinggi, yang mungkin terjadi selama periode penjualan puncak atau aktivitas bisnis intensif. Selama fase pengujian, penting untuk memantau penggunaan sumber daya sistem, seperti penggunaan CPU, memori, dan I/O. Monitoring ini membantu mengidentifikasi potensi bottleneck atau titik kelemahan yang dapat mengaruhi kinerja keseluruhan. Secara bersamaan, memonitor waktu respon sistem dan mendeteksi apakah ada perbedaan signifikan akan antara respon sistem pada kondisi beban rendah dan tinggi. Selain itu, penting untuk menguji kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah dan pertumbuhan skala. Ini melibatkan uji skenario yang mungkin terjadi di dunia nyata, termasuk penambahan inventaris, perubahan kondisi beban, dan pembaruan perangkat lunak. Pengujian ini membantu menilai fleksibilitas dan skalabilitas sistem. Selama pengujian, kesalahan dan masalah perlu didokumentasikan secara cermat. Ini melibatkan pencatatan setiap kegagalan atau anomali yang terjadi, dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaikinya. Evaluasi juga perlu melibatkan pengumpulan umpan balik dari pengguna akhir dan tim yang terlibat dalam pengujian untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang kehandalan dan performa sistem. Sejalan dengan itu, sebuah rencana pemulihan bencana perlu diuji cobakan untuk memastikan bahwa sistem dapat pulih dengan cepat dan efektif setelah terjadi kegagalan yang merugikan. Tes pemulihan ini mencakup pengujian backup, pemulihan data, dan ketersediaan layanan setelah insiden. Dengan demikian, pendekatan komprehensif ini dalam menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian akan membantu memastikan bahwa sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik, mampu menangani beban kerja, dan dapat diandalkan dalam kondisi operasional sehari-hari. 2. Gambarkan 2 skenario uji coba yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventaris. 2 skenario uji coba yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventaris adalah 1. Uji coba beban tinggi. Implementasi sistem manajemen inventaris seringkali menghadapi tantangan beban tinggi saat digunakan secara nyata. Skenario uji coba ini melibatkan mensimulasikan situasi di mana sistem diakses oleh jumlah pengguna atau transaksi yang jauh melebihi kapasitas normalnya. Uji coba ini bertujuan untuk mengukur bagaimana sistem merespon dan berkinerja ketika menghadapi tekanan maksimum. Dalam konteks manajemen inventaris, beban tinggi mungkin timbul selama periode penjualan puncak, peluncuran produk baru, atau selama peristiwa promosi besar. Uji coba ini mampu mengidentifikasikan batasan kapasitas dan potensi bottleneck, serta memastikan bahwa sistem dapat menjaga responsivitas dan keandalan meskipun beban yang tinggi.
2. Uji coba pemulihan darurat. Pemulihan darurat merupakan aspek penting dalam menjaga ketersediaan dan integritas data inventaris. Skenario uji coba ini difokuskan pada simulasi situs darurat, seperti kehilangan daya, kegagalan perangkat keras, atau serangan cyber. Uji coba ini memeriksa efektivitas rencana pemulihan bencana, termasuk backup dan pemulihan data, keberlangsungan operasi, dan ketersediaan layanan. Dalam konteks manajemen inventaris, pemulihan darurat dapat melibatkan aspek-aspek seperti pemulihan daya, data stok, pengembalian status pesanan, dan melanjutkan operasi normal setelah insiden darurat. Uji coba ini membantu memastikan bahwa sistem mampu mengatasi situasi darurat dan meminimalkan dampak negatif pada operasional bisnis. Dua skenario uji coba ini memberikan gambaran holistik tentang kinerja sistem manajemen inventaris dalam kondisi ekstrim dan menghadapi tantangan nyata yang mungkin dihadapi selama penggunaan sehari-hari. Mereka memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi masalah, memperbaiki kelemahan, dan memastikan bahwa sistem dapat berfungsi secara optimal dalam berbagai situasi. 3. Identifikasi dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlangsungan kinerja sistem. Dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlangsungan kinerja sistem manajemen inventaris adalah 1. Uji beban atau load testing. Uji beban melibatkan mensimulasikan beban operasional yang nyata atau yang diantisipasi untuk mengevaluasi kinerja sistem di bawah tekanan. Dalam konteks manajemen inventaris, ini mencakup pengujian kemampuan sistem untuk menangani jumlah pengguna, volume transaksi, dan aktivitas lainnya yang dapat meningkat secara signifikan selama periode tertentu. Uji coba beban membantu mengidentifikasi batasan kapasitas dan memastikan bahwa sistem tetap responsif, efisien, dan dapat menangani beban kerja yang berfluktuasi. 2. Uji pemulihan atau disaster recovery testing. Uji pemulihan melibatkan simulasi kejadian darurat atau kegagalan sistem untuk memastikan bahwa rencana pemulihan bencana berfungsi dengan baik. Dalam konteks manajemen inventaris, uji ini dapat mencakup kehilangan data, kegagalan server, atau serangan cyber. Uji pemulihan memverifikasi kemampuan sistem untuk menyimpan dan memulihkan data inventaris dengan cepat dan akurat, serta menjaga kelangsungan operasional dalam situasi darurat. Ini membantu memastikan bahwa bisnis dapat pulih dari insiden tanpa mengalami kerugian data yang signifikan atau penurunan kinerja yang berkelanjutan. Kedua jenis uji ini bekerja secara sinergis untuk memberikan gambaran lengkap tentang keberlanjutan kinerja sistem manajemen inventaris. Uji beban menguji kinerja sistem dalam kondisi beban tinggi, sementara uji pemulihan memastikan bahwa sistem dapat pulih dengan efektif setelah terjadinya kegagalan atau situasi darurat. Gabungan kedua uji ini membantu meningkatkan keandalan dan keberlangsungan sistem, memberikan keyakinan kepada perusahaan bahwa sistem dapat berfungsi optimal dalam berbagai situasi dan tetap dapat diandalkan dalam jangka waktu yang panjang. Apa perbedaan antara maintenance preventif dan korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris tersebut? Maintenance preventif atau korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan dan tujuannya. Maintenance preventif adalah serangan tindakan yang dilakukan secara teratur, secara terencana, dan berkala untuk mencegah terjadinya kegagalan atau masalah pada sistem. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kinerja sistem dan mencegah terjadinya kerusakan yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional. Dalam sistem manajemen inventaris, maintenance preventif dapat mencakup pemeriksaan rutin terhadap perangkat keras dan perangkat lunak, pembauran sistem secara berskala, serta evaluasi dan perbaikan prosedur operasional. Di sisi lain, maintenance korektif terjadi setelah terjadi kegagalan atau masalah pada sistem. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, memahami, dan memperbaiki masalah tersebut agar sistem dapat kembali beroperasi dengan baik. Dalam konteks sistem manajemen inventaris, corrective maintenance dapat melibatkan perbaikan bug atau masalah perangkat lunak yang muncul selama penggunaan sistem. Ini juga mencakup
perbaikan perangkat keras atau pemulihan data setelah kegagalan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada waktu pelaksanaan dan tujuan masing-masing. Maintenance preventif bersifat proaktif dan dilakukan sebelum terjadi kegagalan untuk mencegah masalah, sementara corrective maintenance bersifat reaktif dan dilakukan setelah terjadi kegagalan, dengan tujuan memperbaiki masalah yang sudah muncul. Pendekatan yang baik dalam manajemen inventaris adalah menggabungkan kedua jenis maintenance ini untuk memastikan keberlangsungan operasional dan menghindari kerugian yang dapat timbul akibat kegagalan sistem. 5. Misalkan ada penurunan performa sistem setelah beberapa bulan penggunaan, jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki masalah tersebut. Ketika terjadi penurunan performa sistem setelah beberapa bulan penggunaan, langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut melibatkan serangkaian tindakan yang sistematis dan mendalam. Pertama-tama, pemantauan kinerja sistem yang akan menjadi langkah awal. Analisis data pemantauan akan dilakukan untuk mengidentifikasi tren atau lonjakan penggunaan sistem daya yang dapat menjadi penyebab penurunan performa. Pemeriksaan log aplikasi juga akan dilakukan untuk mengevaluasi pesan kesalahan atau peringatan yang mungkin memberikan petunjuk tentang sumber masalah. Selanjutnya, audit terhadap perubahan sistem akan dilakukan untuk meninjau semua perubahan yang terjadi selama periode penurunan performa. Ini termasuk pembaruan perangkat lunak, konfigurasi sistem, atau perubahan lain yang dapat mempengaruhi kinerja. Uji beban atau uji eskalabilitas juga akan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sistem di bawah kondisi beban tinggi dan memastikan bahwa sistem dapat beradaptasi dengan skala penggunaan yang berubah. Analisis query dan indeks basis data akan dilakukan untuk memastikan operasi basis data berjalan secara efisien. Selain itu, pemeriksaan keamanan sistem akan dilakukan untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan atau serangan yang mempengaruhi kinerja sistem. Pemeriksaan keamanan juga melibatkan penilaian terhadap kepatuhan sistem terhadap standar keamanan yang berlaku. Optimalisasi konfigurasi sistem termasuk konfigurasi server, database, dan middleware juga akan menjadi bagian dari langkah-langkah perbaikan. Konsultasi dengan tim pengembangan akan dilakukan untuk menganalisis kode aplikasi dan mendeteksi potensi penyebab penurunan performa. Selama proses perbaikan, pembaruan perangkat lunak dan perbaikan bug akan diimplementasikan. Setiap perubahan akan diuji terlebih dahulu dalam lingkungan pengujian sebelum diterapkan secara luas. Langkah-langkah ini akan diikuti oleh pemantauan dan pemantauan lanjutan untuk memastikan bahwa perbaikan yang diimplementasikan berhasil meningkatkan performa sistem. Dokumentasi lengkap dari seluruh proses identifikasi dan perbaikan juga akan disimpan untuk referensi masa depan. Dengan melakukan langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengidentifikasi penyebab penurunan performa sistem, mengimplementasikan perbaikan yang diperlakukan, dan memastikan bahwa sistem manajemen inventaris tetap efisien dan handal dalam jangka waktu yang berkelanjutan. 6. Bagaimana Anda akan memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik, termasuk rencana darurat jika terjadi kegagalan? Untuk memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik serta memiliki rencana darurat yang efektif dalam menghadapi kegagalan, langkah-langkah berikut dapat diambil. Pertama-tama, esensial untuk melakukan uji coba menyeluruh terhadap sistem sebelum implementasi penuh untuk memastikan bahwa semua fitur dan fungsionalitasnya beroperasi seperti yang diharapkan. Uji fungsional dan kinerja perlu dilakukan di bawah berbagai kondisi untuk mengevaluasi respon dan stabilitas sistem. Monitoring real-time juga harus diimplementasikan untuk memungkinkan deteksi dini dan pemecahan masalah secara proaktif. Selain itu, strategi maintenance yang efektif sangat penting. Ini mencakup pemantauan kinerja berkala, penerapan backing rutin dengan pengujian pemulihan berkala, dan pembaruan sistem serta perangkat lunak secara teratur untuk memastikan keamanan dan keandalan. Keamanan sistem juga harus menjadi fokus utama. Perlindungan data inventaris dari ancaman keamanan harus dilakukan melalui langkah-langkah seperti enkripsi data dan manajemen akses yang tepat. Audit keamanan berkala akan membantu mendeteksi potensi kerentanan atau aktivitas mencurigakan.
Pelatihan reguler untuk pengguna sistem akan meningkatkan kesadaran terhadap praktik keamanan dan pemahaman terhadap rencana darurat. Seiring itu, rencana darurat dan pemulihan bencana harus terinci dan mencakup langkah-langkah spesifik untuk mengatasi kegagalan sistem atau bencana alam. Tim darurat harus dilatih secara rutin untuk respon cepat dan efisien dalam situasi darurat. Kontrol kualitas data juga merupakan elemen krusial dalam memastikan keberlanjutan sistem. Implementasi kontrol kualitas data akan membantu mencegah atau mendeteksi kesalahan dalam data inventaris, memastikan keakuratan informasi yang disimpan oleh sistem. Terakhir, pemantauan dan evaluasi rutin terhadap sistem akan memastikan bahwa sistem selalu memenuhi kebutuhan bisnis dan standar kualitas yang ditetapkan. Dengan memadukan semua langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengoptimalkan efisien operasional sistem manajemen inventaris, sambil siap menghadapi dan mengatasi potensi kegagalan melalui rencana darurat yang matang. 7. Bagaimana Anda akan mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem? Untuk mengumpulkan umpan baik dari pengguna akhir guna untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem manajemen inventaris, saya akan mengimplementasikan berbagai strategi. Pertama, saya akan menyelenggarakan sesi pelatihan dan workshop dengan pengguna akhir untuk memastikan pemahaman menyeluruh tentang sistem. Selain itu, saya akan menyediakan saluran umpan balik yang mudah diakses, seperti formulir online atau surat elektrik, untuk memastikan fasilitas pengguna dapat memberikan masukan mereka. Sesi wawancara individu juga akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman pengguna. Selain itu, pengguna akan diundang untuk berpartisipasi dalam uji coba tertutup dan terbuka untuk mengidentifikasi masalah atau peluang perbaikan. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat mendapatkan wawasan langsung dari pengguna akhir untuk terus meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna sistem manajemen inventaris. Sekian presentasi yang telah saya berikan. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.